rasakan persaudaraan kita. Dan masa pun silih berganti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram, allazi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Para pemirsa Sela FM 104,3 Sekupang Batam dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini Ahad 30 Januari tahun 2022 ketemu kembali dalam acara Salam Ukhuwah. Mudah-mudahan acara dan kegiatan dakwah yang disiarkan langsung oleh Radio Sela FM 104,3 FM mendapatkan keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga para pendengar dimanapun Anda berada yang mengikuti siaran kami di 3 negara, Batam, Singapura, dan Malaysia. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat, sehat lahir dan batin, dan tentunya dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa menjadi pengikut atau umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tetap istiqomah dalam menjalankan sunnah-sunnahnya, dan tentunya harapan kita menjadi umat yang mendapatkan syafaat ketika tidak ada yang bisa memberikan syafaat kepada kita, ketika itu tidak ada yang bisa menolong kita, maka yang kita harapkan adalah syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang mendapatkan syafaat itu adalah umatnya yang senantiasa berselawat kepada beliau. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah mengajak dan memanggil orang-orang yang beriman, ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah engkau kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Radio Sela FM 104,3 FM dimanapun Anda berada, pada pagi hari ini kita coba untuk bersilaturahmi dengan pemirsa semuanya sambil berbincang-bincang tentang mubalik di era digital. Pagi hari ini kita sudah kedatangan tamu kita, tamu istimewa. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Ustadz ya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk kegiatan hari-hari apa ini Pak Ustadz? Kegiatan Jadi kegiatan hari-hari kami pertama rutinitas yaitu mengajar di SMA Negeri 28 Batam. Yang kedua juga mengajar di Universitas Riau Kepulauan Amerika. Jadi hari-hari bergelut dengan pendidikan ya Pak Ustadz ya. Bergelut di bidang pendidikan. Baik, pemirsa, beliau ini bernama Ustadz Nur Salim, SPD MPD. Samping beliau sebagai seorang guru, juga seorang dosen, dan tentunya beliau juga salah satu dari anggota Persatuan Mubalik Kota Batam
yang sudah malang melintang di kota Batam, sekaligus berdakwah kemana-mana ini. Jadi hari ini kita coba menggali dari beliau apa sih sebetulnya yang harus dipersiapkan oleh para mubaligh, para ustadz dalam menunaikan kewajiban dakwahnya. Mungkin kita bisa lihat nantinya dari sisi bahasa, karena saya melihat beliau Bapak Ustadz Nur Salim ini juga ahli bahasa ini. Jurusan beliau juga bahasa. Jadi memang tidak hanya sebagai ustadz, juga sebagai ahli bahasa ini, karena memang S2 ustadz S1 bahasa. S1 bahasa ya. S2 bahasa. S2 bahasa. S3 juga bahasa, Masya Allah. Tabarakallah. Hari ini kita coba dulu minta tausiah singkat beliau ataupun materi yang akan beliau sampaikan. Nantinya jangan lupa para pemirsa dimanapun Anda berada yang mendengarkan siaran kami ini, maka boleh untuk berkonsultasi melalui WA 0811 77 1043, atau boleh langsung melalui via telepon dengan nomor yang sama, yaitu 0811 77 71 043. Nah, mudah-mudahan kita banyak mendapatkan manfaat dari apa yang beliau sampaikan nanti. Oke, tafadhal Ustaz, silakan untuk memberikan pencerahan kepada kami, terutama sekali apa sih yang harus dilakukan oleh para ustadz dan para mubaligh kita di era digital ini. Monggo Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya coba mengangkat yang berhubungan dengan bahasa. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Ya ayyuhan nas, hai semua manusia. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, sesungguhnya kami menciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan di antara kamu. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, supaya engkau bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, supaya engkau saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi ataqakum, sesungguhnya orang-orang yang paling mulia di sisi Allah di antara kamu ialah orang-orang yang paling bertakwa di antara kamu. Di sini kita garis bawahi bahwasanya ya ayyuhan nas, hai semua manusia. Jadi bahasa itu selama dia bisa mengucapkan, maka kita harus memahami itu kultur dan budaya masing-masing. Seorang mubaligh, jadi di dalam ayat ini dikatakan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, sesungguhnya kami menciptakan seorang laki-laki dan seorang perempuan di antara kamu. Artinya di sisi Allah itu Allah cuma menciptakan dua jenis manusia, laki-laki dan perempuan. Tidak ada setengah laki-laki dan tidak ada setengah perempuan, supaya engkau bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jadi di sini juga kita diajar bahwasanya setiap suku, setiap bangsa punya ciri khas tersendiri. Ciri khas yang dimaksud di sini pertama bentuk tubuh, yang kedua dialek atau bahasa. Beda sekali yaitu bentuk tubuh, yaitu orang Papua dengan orang Melayu, orang Jawa dengan orang Padang. Kenapa? Karena Allah telah menciptakan kita ini untuk bahwasanya salah satu hal yang membedakan manusia adalah pertama bentuk tubuh, yang kedua dari bahasa. Bahasa juga ini dari setiap daerah yaitu punya dialek tersendiri. Beda, sangat susah misalnya orang Bugis dipaksakan yaitu memakai dialek Melayu. Itu sangat susah, Ustaz. Susah ya? Sangat susah. Orang Jawa dipaksa dialek Medan. Tetapi di sini dia katakan bahwa supaya engkau bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Jadi dengan adanya ini, maka setiap suku, setiap bangsa saling boleh itu apakah itu nikah silang, bukan kawin silang ya, nikah silang, karena silang. Antara nikah dengan kawin itu beda, Ustaz. Itu perlu digarisbawahi. Nikah dengan kawin itu beda.
Jadi nikah itu menjalankan syariat-syariat atau sunnah-sunnah yang telah digariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sementara kawin itu sebagaimana ayam ketika dia mau bersetubuh di mana saja mau, itulah namanya kawin. Ya. Nah, dari segi bahasa, seorang, jadi kita masuk pada inti, seorang mubalik apabila dia ingin berceramah, apabila dia ingin tampil di muka umum, maka harus mempersiapkan diri, yaitu tentang bahasa. Apa judul kita? Jangan sampai judul kita beda dengan apa yang akan disampaikan. Awalnya kita membahas masalah asam di gunung, detik-detiknya garam di laut yang ini, sehingga tidak akan. Makanya perlu catatan-catatan kecil. Seorang mubalik yang baik, maka setiap mau tampil ceramah harusnya itu membawa catatan-catatan kecil supaya tidak lari dari konsep. Jangan cuma mengandalkan otak. Oh, saya dari pesantren ini saya tanpa membawa konsep. Saya sudah kasami, dan tidak boleh seperti itu. Karena makanya dalam bahasa itu ada namanya peta konsep, peta dakwah. Kita di mana kita ceramah, di masjid mana kita ceramah. Mohon maaf Ustaz, ketika kita seorang mubalik tidak mempunyai peta dakwah, anggaplah dia dari NU. Tiba-tiba dia ceramah misalnya di Masjid Muhammadiyah, yang notabene-nya dia tidak ada peta konsep, tiba-tiba dia membahas yaitu banyak di dalamnya itu membahas masalah NU, maka di sini juga akan menjadi konflik. Nah, itu yang penting Ustaz. Baik, mungkin sedikit saya mau minta yang lebih jelas. Seorang mubalik itu kan pembawa pesan-pesan agama, dan konstituennya atau katakanlah audiensnya itu berbagai macam. Ada yang mungkin secara organisasi mungkin mereka berasal dari NU, mereka berasal dari Muhammadiyah, atau dari tingkat pendidikan. Mungkin di antara jemaah itu ada yang baru tamatan SMP, SMA, dan mungkin juga ada yang bergelar doktor. Nah, bagaimana mubalik meramu materi ketika menyampaikan pesan-pesan dakwah itu bisa semua terakomodir? Artinya begini, saya sampaikan ketika saya memberikan materi tentang masalah kewanitaan, sementara audiens saya pada waktu itu tak satu pun yang ada wanita. Kira-kira sinkron tidak dengan metode-metode dakwah yang harus kita sampaikan, dan kira-kira sampai nggak pesan itu kepada audiens yang ada? Mohon maaf. Jadi gini, makanya di sini seorang mubalik yang baik, yaitu pertama harus menguasai peta konsep dan peta dakwah. Di mana dia berceramah. Orang misalnya ceramah di depan wanita, apa di depan semuanya jemaahnya itu adalah wanita, apa laki-laki ya. Tapi dia banyak membahas masalah wanita. Ini kan tidak berarti dia mubalik ini tidak punya peta konsep, peta dakwah. Harus sesuai di mana kita ceramah, audiens apa yang harus kita. Makanya gini, Soekarno, mohon maaf saya kutip sedikit. Soekarno ketika dia ingin cerita pada forum internasional, sebelum dia ceramah dia turun langsung dulu. Dia lihat situasi di sampingnya, kepada siapa dia akan memberikan pidatonya, hadirin siapa yang akan itu di tempat itu. Jadi ketika itu baru dia keluar, oh ternyata konsep yang ada di sana itu seperti ini yang harus saya bawakan. Jangan asal ngelantur Pak. Akhirnya apa? Ya tadi saya bilang, awalnya tema kita itu membahas masalah asam di gunung, detik-detik terakhir yaitu membahas masalah ikan di lautan, kan tidak sinkron. Makanya mubalik itu penting sekali yang namanya peta dakwah. Baik. Kemudian Ustadz, era sekarang dikenal atau yang lebih populer sekarang disebut dengan era digital. Segala macam bentuk pesan yang harus kita sampaikan juga tidak harus dari mimbar ke mimbar lagi. Betul. Berbagai macam media informasi yang hadir di era ini. Nah, bagaimana mubalik menyikapinya? Dan mubalik tentu tidak boleh ketinggalan zaman. Karena jika mubalik ketinggalan zaman, maka kita akan tertelan oleh zaman itu sendiri. Nah, apa yang dilakukan oleh mubalik hari ini sehingga ketika menyampaikan pesan-pesan dakwah itu bisa tersampaikan, terutama sekali untuk generasi muda ini. Kita mau melihat sekarang ini, mohon maaf, realitas saja kita perhatikan di masjid-masjid itu orang-orang tua saja. Anak-anak kita mau kemana?
para generasi muda kita kemana? Mereka sibuk dengan gadgetnya. Informasi segala macam dari penjuru dunia ada di situ. Nah, apa yang dilakukan oleh mubalik, Pak Ustadz? Silakan. Gini, jadi seorang mubalik ya, kita tidak bisa pungkiri bahwasanya yang tua jangan ketinggalan, yang muda juga jangan terlalu sombong. Jadi yang tua kita dituntut untuk belajar. Kita harus belajar itu bagaimana memainkan yaitu peran di kita. Ya, harus belajar. Jangan selalu mengatakan membuka HP itu adalah bahaya bagi anak-anak, tetapi bagaimana kita mencari positifnya. Ya, ajarilah anak-anak kita, bukanlah HP itu. Kalau tidak tahu bagaimana membuka HP, karena anak kita kan sudah banyak pintar, panggil anak kita, bagaimana cara membukanya ini, Pak. Bagaimana cara membukanya ini. Belajar sedikit demi sedikit, insya Allah kita bisa. Jangan ketinggalan jamaah selalu mengatakan HP itu tidak boleh, itu bahaya. Iya, kalau kita gunakan pada hal-hal yang negatif. Tapi kalau kita gunakan hal-hal yang positif, jari ini bisa mendatangkan banyak pahala. Jari ini, 5 jari kita di kanan, 5 jari kita di kiri, itu akan banyak mendatangkan pahala. Jadi setiap ketika itu, lalu kita share ke ke kawan-kawan kita share ke saudara-saudara kita, maka itu hasilnya itu akan luar biasa. Tapi kalau misalnya kita hal gunakan begitu juga. Nah, sebagai seorang mubalik, ya tentu kita harus ambil yang positif. Kita bagaimana belajar dan belajar terus. Tadi kan dikatakan ikra, bacalah. Bacalah situasi yang ada di samping kita. Bukan hanya membaca sekedar membaca. Kata ini Profesor Dr. Hamka, ya mohon maaf saya kutip sedikit. Profesor Dr. Hamka dia bilang gini, kalau kerja hanya sekedar kerja, kerbau di sawah juga bisa bekerja. Kalau tertawa hanya sekedar tertawa, monyet di hutan bisa tertawa. Juga tertawa ya. Itu. Jadi intinya tidak hanya bekerja ya. Tidak hanya tertawa, tapi dalam bekerja itu terselip nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai apa lagi itu, Ustaz? Jadi nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kepribadian, nilai-nilai sosial, itu semua diramu menjadi satu sehingga dengan adanya itu bisa mendatangkan manfaat untuk diri sendiri dan juga bermanfaat untuk orang lain. Baik, kembali kita kepada sisi bahasa mubalik ini. Terkadang karena kita di Batam ini memang plural ya, berasal dari berbagai penjuru daerah. Mungkin boleh dikatakan lah dari Sabang sampai Merauke ada di Kota Batam. Nah, bagaimana seorang mubalik yang barangkali mungkin latar belakang tempat lahir kita berbeda-beda, tentu bahasa yang bisa menyatukan itu adalah bahasa Indonesia. Nah, tapi jarang kita lihat para mubalik dalam berdakwah menyampaikan dakwahnya ini tidak memperhatikan bahasa persatuan ini, menggunakan etika bahasa. Etika bahasa. Nah, bagaimana pandangan Pak Ustadz melihat ini? Jadi gini, kita harus kembalikan dulu apa itu bahasa. Kita harus kembali apa itu sebenarnya bahasa. Bahasa itu adalah ucapan, pikiran, perasaan manusia yang mengandung pengertian yang lengkap. Jadi bahasa itu diucapkan, dirasakan, dipikirkan dan dirasakan. Jadi sebelum kita berbahasa, dipikirkan dulu. Apa kira-kira bermanfaat kepada orang lain atau tidak. Setelah kita pikirkan, kita rasakan. Itulah bahasa, Pak. Jadi setelah dipikir jadi diucapkan, setelah dipikirkan, dirasakan, baru diucapkan. Itu ada 3 inti bahasa sebenarnya. Bahasa ialah ucapan, pikiran, perasaan. Jadi diucapkan, dipikirkan, baru dirasakan. Nah, itu bahasa. Jadi sebelum diucapkan itu dirasakan dulu, dipikirkan dulu. Apakah bermanfaat kepada orang lain atau tidak? Kalau hanya sekedar ngomong doang ya, mohon maaf. Di situlah sisi mubalik itu tidak bisa mencapai sasaran. Jadi dipikirkan benar apa yang akan kita ucapkan, dirasakan benar apakah yang kita ucapkan ini sama dengan yang ada di depan kita ini. Makanya kita perlu yang namanya peta konsep sebelum kita ceramah di tempat itu. Kalau perlu 1 hari sebelumnya atau 3 hari sebelumnya, datanglah ke sana dulu, ke sana lihat situasinya, keliling dulu. Jangan dulu. Nanti tiba masa tiba akal. Akhirnya apa? Tidak sampai apa yang ingin disampaikan itu. Mungkin juga begini ya, mubalik itu tak ubahnya seperti seorang dokter ya. Jadi ada analisa awal dulu. Analisa awal.
Sehingga ketika dokter itu memberikan resep sesuai dengan penyakit pada pasiennya gitu ya. Jangan sampai nanti pasiennya sakit kepala dikasih obat sakit gigi kan begitu. Aduh. Ini memang terkadang ya realita dakwah ya. Di Batam ini kita mendengar juga sih keluhan-keluhan jemaah. Tapi tidak semua ya. Mengatakan kalau ustadz itu memberikan ceramah kami bisa memahami. Tapi kalau ustadz itu memberikan ceramah sulit kami menangkapnya. Jadi timbul pertanyaan, apa yang kurang ya? Apa yang kurang dari mubalik? Apakah dari segi bahasa penyampaiannya yang tidak merakyat atau dari segi materinya yang terlalu tinggi? Dan ini kan juga butuh evaluasi bagi setiap para ustadz dan mubalik ini ya. Karena bagaimanapun ketika seorang mubalik menyampaikan pesan-pesan agama, pesan-pesan dakwah, harapannya itu kan bisa dipahami dan ujung-ujungnya bisa diamalkan oleh jemaah. Sehingga jadilah kita manusia yang mendapatkan pahala jariah, kan itu endingnya. Nah sekarang ini Pak Ustadz, kita masuk nih dalam berdakwah ini kan juga tidak